kami akan diskusikan bersama Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Oki Ramadana yang telah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak Oki, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Baik. Menarik sekali Pak Oki kalau kita melihat pergerakan pemangkasan suku bunga yang banyak diekspektasikan mungkin baru akan turun di bulan September tahun ini begitu. Artinya hingga di September nanti direalisasikan, Bapak lihat seperti apa minat dari investor global untuk masuk ke pasar modal kita sebagai emerging market? Memang kalau kita lihat kinerja pasar modal kita tuh pada awal-awal tahun ya itu kan sempat tertekan ya karena ekspektasinya sedikit berubah yang what we call higher for longer ya untuk tingkat suku bunga The Fed. Nah sekarang dengan ekspektasi yang lebih cepat penurunannya di bulan September tentunya ini akan berdampak yang sangat baik untuk pasar modal kita. Jadi makin cepat makin baik sebenarnya karena valuasi kita yang sekarang tuh masih sangat atraktif ya di level 12,4 PE itu sangat atraktif sekali. Jadi minat investor untuk masuk tuh justru sekarang ini salah satu yang menurut saya tepat sekali. Baik, tapi kita juga mengingat beberapa saat yang lalu institusi global seperti Morgan Stanley dan HSBC ini justru menurunkan rating untuk bursa domestik kita begitu. Yeah. Bapak melihat apakah ini memberikan efek signifikan terhadap minat investor global untuk masuk ke pasar modal? Menurut saya sih tetap tidak berubah ya, dalam arti itu yang dari foreign bank seperti Morgan Stanley itu kan lebih ke strategi alokasi portfolio globally. Nah, tapi kalau saya lihat pasar modal kita masih tetap jauh lebih baik dari emerging market yang lain, dan kita dengan transisi masa transisi ke presiden elect Pak Prabowo itu merupakan momentum yang luar biasa sekali sih menurut saya. Jadi saya sih optimis pasar kita akan tumbuh, akan jauh lebih baik going forward. Baik, kalau di saat ini sendiri di bulan Juli, Bapak apakah melihat sudah ada gairah yang mungkin cukup kuat dari investor global untuk masuk lagi ke dalam pasar modal kita, atau sebenarnya momen ini masih menjadi momen wait and see jelang transisi kepemimpinan di Oktober nanti? Ya, memang masih ada beberapa hal yang investor itu masih tunggu ya. Jadi kan dua katalis utama. Yang pertama itu mengenai The Fed yang kita selalu bicarakan. Yang kedua memang pertumbuhan ekonomi nanti di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dan itu sekarang investor masih menunggu RAPBN 2025 seperti apa. Kemudian nanti tim ekonomi atau tim kabinetnya Pak Prabowo nanti seperti apa. Itu masih dua hal yang masih menjadi tanda tanya sekarang. Tapi saya sih yakin Presiden-elect Pak Prabowo itu akan yang ke pasar sudah mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu ada pro-growth ya. Jadi itu sangat baik sekali untuk pasar modal kita ke depan. Baik. Dan itu nanti makanya investor asing juga akan masuk. Bagaimana dengan pemilu Amerika Serikat? Kita tahu ini juga akan terjadi di bulan November. Seperti apa ini akan sangat mempengaruhi perspektif dari investor global. Apalagi kalau misalnya Trump memenangkan lagi pemilu kali ini. Kita tahu ketika pemerintahan Trump apa yang terjadi dengan perekonomian secara global. No, I think itu juga menjadi salah satu yang menjadi katalis dan menjadi uncertainty ya. Jadi memang faktor geopolitik itu sangat berpengaruh sekali terhadap pasar modal kita. Tapi again kita melihat dari fundamental pasar modal kita yang menurut saya jauh lebih bagus, dan kemudian potensi upside-nya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, valuasi kita tuh masih atraktif sekali. Jadi potensial upside-nya itu apalagi dengan Fed Fund Rate yang akan menurun mulai bulan September hopefully, itu akan menaikkan valuasi kita. Jadi potensi upside-nya itu besar sekali. Karena kalau kita lihat historically PE ratio dari pasar modal kita tuh sekitar 14 sampai 15 kali. Nah, kita sekarang baru 12,4 kali. Jadi potensi upside-nya masih 20 sampai 30% menurut saya. Bagus sekali. Baik. Bicara instrumen investasi yang tersedia di dalam negeri, apakah Bapak melihat ada instrumen investasi khusus ini yang menarik perhatian investor baik domestik ataupun global? Ya. Ini memang menarik sekali karena kalau kita lihat instrumennya di pasar modal kita, terutama di fixed income atau obligasi, itu tidak terpengaruh oleh kondisi geopolitik. Jadi kalau kita lihat investor, terutama investor dalam negeri itu masih sangat bullish sekali terhadap instrumen obligasi. Saat ini itu sudah 58 triliun
issuance ini sampai bulan Juni aja, bulan Juni udah 58 triliun dan itu naik 27%. Jadi irrespective of the tingkat suku bunga di dunia, tapi tetap aja instrumen pasar modal kita, terutama obligasi itu sangat menarik sekali. Walaupun memang ada SRBI yang sekarang memang tingkat suku bunganya memang sangat atraktif sekali, tapi jangan lupa SRBI itu hanya short term, jadi hanya 6, 9 sampai 12 bulan. Jadi masih ada reinvestment refinancing risk ya. Kalau misalkan di luar lebih dari 1 tahun. Artinya tidak ada shifting dari instrumen investasi seperti SBN dan pasar saham ke SRBI saat ini? Ada, tapi obligasi untuk yang SBN itu masih tetap diminati oleh investor. Baik, semakin menarik Pak.